dan Bu Nike. Saya mengundang beliau untuk datang ke persidangan. Ada YouTuber yang bilang bahwa saya menantang Ahok untuk datang. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Ahok untuk datang, tetapi saya minta atau mengundang dia untuk datang supaya menjelaskan misteri apa antara dia dan Nike, Ahok dengan Nike, yang kemudian mengundang aparat penegak hukum yang akhirnya seperti yang dikatakan Pak Dahlan, dua gajah bertempur, gajah di tengah yang kena imbasnya atau gajah di tengah yang menderita. Ini tolong datang, Pak Ahok, Bu Nike, tolong datang. Kemudian yang kedua ada fakta persidangan tadi bahwa Pertamina saat ini manajemen yang baru telah memberikan bantuan hukum kepada saya dan menyatakan bahwa kontrak Corpus Christi dari tahun 2019 hingga tahun 2024 untung sebesar 97,6 juta dolar. Memang di situ ada kerugian di tahun 2020 dan 2021. Tetapi itu sudah tertutup oleh karena 2019, 2022, 2023 dan 2024 sudah untung. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada surat dari PLN, ini saya bagikan nanti. Ada surat dari PLN bahwa PLN ingin membeli harga yang terkontrak ya. Terkontrak ada Woodside, ada CCL dengan harga 13,25% kali harga Brent tambah 20 sen tambah konstantanya 0. Secara sederhana saja, harga yang ditawarkan PLN jauh di atas harga Corpus Christi. Tetapi ini juga satu misteri. Kenapa tidak terjadi? Adakah yang berpikir bahwa direktur saat itu, Saudara Salyadi, ketakutan menjual ini karena ditekan oleh aparat penegak hukum atau KPK? Sehingga apa yang terjadi pada Bu Karen, saya, Yeni, telah menimbulkan trauma di Pertamina. Termasuk yang menyiapkan atau yang memicu masalah ini sendiri, termasuk Nike dan Ahok. Mereka ketakutan menjual. Bahkan mereka saking takutnya, mereka membuat kebijakan net zero margin. Udah dijual aja, yang penting Pertamina nggak rugi. Itu saya baru minta ke Pertamina notulen rapatnya. Kalau itu notulen rapatnya sudah dapat, maka terbuktilah bahwa sebenarnya manajemen pada saat itulah yang kurang piawai untuk melakukan mitigasi risiko Corpus Christi maupun Woodside maupun Chevron Rapak maupun Eni Muara Bakau. Saya kira 3 hal itu saja. Yang pertama adalah Ahok dan Nike agar datang. Yang kedua, Pertamina sudah untung. Yang ketiga, PLN sudah bersedia membeli, tetapi Pertamina yang menolak karena takut bahwa terjadi tekanan dari aparat penegak hukum. Oke, Baik. Saya tambahkan ya. Jadi teman-teman tadi yang meliput jelas melihat fakta persidangan hari ini sangat terang benderang. Bahwa apa yang kami nyatakan dari awal, bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap klien kami betul-betul terbukti di persidangan. Yang katanya ada kerugian negara, ternyata negara sangat untung. Pembelian sudah dilakukan, penjualan tuh sampai tahun 2030. Dan kata Irma yang perwakilan dari Pertamina bagian komersil menyatakan bahwa itu untung karena menjualnya di atas harga pembelian. Kalau dihitung-hitung ya sekian juta lah dolar per tahun gitu ya. Terus kemudian yang kedua, yang dianggap memperkaya Karen 1,5 miliar terbantahkan bahwa Bu Karen itu ternyata bekerja di Blackstone yang berbeda dengan BlackRock yang kaitan dengan Corpus Christi itu BlackRock. Dan itu dinyatakan bahwa itu pekerjaan yang sah oleh putusan pengadilan pun demikian. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Hari. Nggak ada sama sekali. Ketiga, ternyata clear banget bahwa persetujuan rules, persetujuan komisaris tidak diperlukan di dalam hal pembelian LNG. Karena itu sudah diatur di dalam anggaran dasar. Dan ditunjang oleh adanya surat dari Ibu Ria Noveria, bagian legal Pertamina, sebagai bentuk kehati-hatiannya Pak Hari ketika itu sebagai direktur gas. Jadi tuduhan daripada penuntut umum semua terbantahkan
Tidak ada suap, tidak ada intimidasi, tidak ada penerimaan uang secara melawan hukum, tidak ada kerugian negara, tidak ada yang dilanggar, clear banget. Jadi teman-teman, ini fakta yang terang benderang hari ini memperkuat fakta-fakta sebelumnya bahwa betul-betul perkara ini adalah kriminalisasi terhadap Hari Karyuliarto sebagai Direktur Gas yang saat itu sudah pensiun. Bahkan SPA-nya sendiri yang ditandatangani oleh beliau di 2014 faktanya terang benderang tidak dipakai. Anda bisa bayangkan, SPA yang ditandatangani sudah tidak berlaku. Terus tidak pernah tahu soal bisnisnya selanjutnya, penjualan dan pembelian, yang mana ternyata untung. Beliau menjadi terdakwa, sudah ditahan selama 8 bulan kurang lebih. Bisa bayangkan, nasibnya beliau ini benar-benar dizolimi. Kami berharap pengadilan ini bisa menjadi benteng terakhir dan beliau akan menemukan keadilan. Kami melihat hakimnya sangat bijaksana. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik buat majelis hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya, bisa membebaskan beliau karena tidak ada perbuatan korupsi sama sekali dalam perkara ini. Jadi namanya BUMN itu punya keuntungan pengelolaan keuangan sendiri, punya untung sendiri yang untuk menghidupi operasionalnya semua kebutuhannya gitu. Apalagi ingat teman-teman, di Undang-Undang 1 2025 yang belum pernah diungkap di persidangan, itu jelas menyatakan bahwa keuangan BUMN adalah keuangan BUMN, bukan keuangan negara. Keuntungan BUMN adalah keuntungannya BUMN, bukan keuntungan negara. Kerugian BUMN adalah kerugiannya BUMN, bukan kerugian negara. Jadi anggaran yang ada di dalam BUMN, Pertamina termasuk di dalamnya adalah anggarannya BUMN sendiri, nggak ada urusan sama APBN gitu loh. Nanti ahli yang bisa menerangkan itu. Jadi perkara ini teman-teman clear banget. Ini benar-benar kriminalisasi. Anda kalau ngikutin dari awal nggak pernah ada yang meleset tuh sama. Bahkan hari ini diperkuat. Artinya bahwa ini saya lihat perkara tipikor yang sangat-sangat clear banget gitu. Tolong teman-teman sampaikan ke publik, ke media, ke semua masyarakat Indonesia bahwa di sini hari ini ada warga negara Indonesia Hari Karyuliarto yang dizolimi, dikriminalisasi. Bu, terima kasih. Dengan kehadirannya Ibu Karen hari ini untuk memperjelas dan mempertegas bahwa apa yang disampaikan selama persidangan ini memang sudah seperti itu. Jadi fakta-fakta hukum yang terungkap hari ini sebenarnya memperkuat fakta hukum yang sebelumnya. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, disampaikan oleh beliau bahwa ini benar-benar tidak ada kejahatan korupsi. Ingat ya, tindak pidana korupsi makanya ancaman hukumannya itu minimal 1 tahun yang pasal 3 kalau pakai undang-undang tipikor, 4 tahun pasal 2 itu, dan maksimalnya bahkan bisa sampai hukuman mati. Itu kejahatan, ingat kejahatan. Dan tidak ada satu kejahatan apapun yang terjadi dalam pembelian LNG Corpus Christi yang dilakukan oleh beliau gitu. Ini clear banget. Jadi kami yakin saksi-saksi yang akan diajukan, yang akan datang pun insya Allah akan sama menyatakan hal demikian. Apalagi ahli gitu. Mudah-mudahan ini persidangan objektif. Itu saja kami harap. Terima kasih. Ada fakta juga yang disampaikan beliau. Sampai sidang hari ini, semua saksi yang dihadirkan jaksa tidak satu pun membuktikan ada kejahatan yang dilakukan oleh klien kami. Bahkan tidak ada mens rea maupun keuntungan pribadi yang didapat oleh klien kami. Atau keuntungan orang lain. Maupun keuntungan orang lain. Bahkan terungkap juga fakta di persidangan ini, Corpus Christi tidak dijadikan tersangka, bahkan tidak pernah diperiksa. Ini kasus apa ini? Ya, sangat terang ini permainan politik. Jadi kami berharap keadilan bisa ditegakkan untuk klien kami. Itu saja dari kami. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih teman-teman. Makasih banyak ya.